mending beli barang rongsokan saja. Kalau kita mau murah-murahan harga, mending kita pengadaan barang jasa pemerintah, beli barang rongsokan saja, beli barang bekas saja. Pasti lebih murah, Bapak Ibu. Ini uang rakyat yang diamanahkan pada PPK, kita mencari nilai terbaik dari setiap rupiah uang yang dibelanjakan. Nilai terbaik, bukan murah-murahan harga. Bapak Ibu, mana ada harganya? Murah, kualitas bagus. Nggak ada ceritanya, ya kalau zaman dulu gitu ya. Bapak Ibu. Ya. Kemudian setelah kita menentukan urutan prioritas, kemudian kita memutuskan penyedia di katalog. Ada 5 langkah ini. Ya. Kemudian langkah besar nomor 5-nya, Bapak Ibu. Ya, kita menetapkan spesifikasi teknis ibu purchasing pekerjaan konstruksi di sini. Bapak Ibu, hasil penentuan tadi spek menetapkan spek yang akan digunakan dasar pertimbangan negosiasi atau mini kompetisi, monggo terserah. Kalau saya lebih senang negosiasi. Diam. Yang pasti spek itu harus ada, sudah ada link katalog yang akan kita klik, entah itu link katalog yang berupa single link atau berupa multiple link, beberapa milestone atau item-item pekerjaan. Silakan, ya, seperti itu. Yang nanti Anda bisa mini kompetisikan atau Anda negosiasikan, monggo. Ya, termasuk ini juga semua harus ada ya, semuanya tadi kita susun harus ada, termasuk nilai TKDN pekerjaan itu. Nah, setelah itu PPK PP melakukan pembuatan paket e-purchasing, jika nilainya sampai dengan 200 dilakukan oleh PP, lebih dilakukan oleh PPK. Hasil negosiasi menghasilkan spektek hasil negosiasi. Spektek hasil negosiasi yang akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen kontrak. Yang tidak terpisahkan dari dokumen kontrak. Spektek hasil negosiasi. Jangan sampai spektek ini teringkari, karena ini pegangan kita. Spektek hasil negosiasi. 8. BPK melakukan proses kontrak surat pesanan e-purchasing hasil dari tahap negosiasi purchasing dengan menyerahkan rancangan kontrak surat pesanan kepada penyedia. Kemudian 9. Penyedia menandatangani kontrak surat pesanan e-purchasing. 10. PPK menandatangani kontrak surat pesanan e-purchasing. 11. Penyedia menyampaikan dokumen. Ini dia kuncinya, Pak. Program mutu atau dikonstruksi namanya rencana mutu sebagai komitmen pengendalian kontrak kepada PPK untuk mendapatkan kesepakatan 3 titik kritis proses pelaksanaan kontrak dengan konsekuensi surat peringatan 1 sampai dengan 3. Ini bedakan dengan dengan ketidaktepatan deviasi antara rencana dan rencana dengan fisik. Itu berbeda, itu berbeda. Yang kita bicarakan di sini adalah komitmen 3 titik kritis dalam rangka pengendalian kontrak. Misalnya, titik kritis pertama adalah pekerjaan fondasi. Oke, pekerjaan fondasi di sini di dalam jadwal itu seminggu. Oke, berarti kalau seminggu pekerjaan fondasi tidak selesai, Anda saya SP1. Nah, ini namanya adalah program mutu, rencana mutu. Siapa yang tanda tangan? Penyedia. Yang menyusun penyedia disepakati di depan. Dan ini berlaku untuk semua jenis pekerjaan, Bapak Ibu. Sebagai alat media PPK dalam mengendalikan kontrak. Pegang janjinya di depan. Program mutu, rencana mutu, strategi ya, sesuai dengan ketentuan dalam Perlem 12 tentang dasar di bagian pelaksanaan kontrak juga kan? Itu. PPK melakukan pengendalian kontrak berdasarkan dokumen program mutu dari penyedia dengan melakukan proses dokumentasi laporan kemajuan berkala kontrak secara periodik. Nah, kedua belah pihak berkomitmen menjalankan hak dan kewajiban berkontrak masing-masing dengan ketentuan. Bila membutuhkan adendum, maka berdasarkan laporan kemajuan berkala ditindaklanjuti dengan dokumen penetapan kejadian berkontrak. Saya sudah pernah share di VT saya yang tahun lalu. Dokumen penetapan kejadian berkontrak. Dipakai saja. Nah, apabila uang prestasi, maka atau pekerjaan tidak selesai, maka penyedia mengajukan permintaan tertulis untuk apabila uang prestasi dan atau pekerjaan tidak selesai, maka yaitu mengerjakan uh, penyedia mengajukan permintaan tertulis untuk menyelesaikan hasil pengadaan apabila pekerjaan telah selesai kepada PPK. Uang prestasi maka dilanjutkan dengan ketentuan yang berlaku, yaitu apa? Dibekukan perusahaannya. Linknya dibekukan. Tidak ada daftar hitam di sini ya. Kemudian 14, PPK melakukan serah terima hasil pengadaan dan pembayaran hasil pengadaan kontrak e-purchasing. 15, ini yang penting dan selalu sering kesalahan ini tidak dilakukan. Kesalahan ini dilakukan oleh PPK tahun lalu. Moga tahun ini jangan lakukan ya. PPK menyelesaikan status transaksi e-purchasing pada katalog dan melakukan penilaian kinerja penyedia. Itulah Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya. Ya, pada saat menyusun ini, rekan-rekan, saya diingatkan oleh salah satu narasumber kelas nasional, Mas Tommy Darlianto. Saya terima kasih, Mas Tommy. Nah, akhirnya tambahkan ini, mengingatkan. Karena ini justru masalah utama ini, Bapak Ibu.
kontrak harus dibayar malah gak diklik selesai. Ya kalau belanja di Shopee Topet otomatis selesai sendiri. Ini katalog kagak bisa selesai sendiri Pak sampai kiamat tetap itu terus ya, tetap gantung ya, seolah-olah nggak selesai gitu ya. Ya gitu. Oke, sebagai kesimpulan rekan-rekan semuanya, bahwa eh, artikel ini menyajikan wawasan mendalam dan terstruktur mengenai implementasi prosedur naratif e-purchasing dalam pengadaan pekerjaan konstruksi. Melalui pembahasan yang komprehensif, artikel ini berhasil menggambarkan bagaimana digitalisasi dapat diintegrasikan dengan proses pengadaan untuk mencapai efisiensi, transparansi, dan kepatuhan yang lebih besar. Dari identifikasi kebutuhan awal hingga penandatanganan kontrak dan pengendalian kontrak. Ya, artikel ini memberikan panduan langkah demi langkah yang mencakup seluruh spektrum proses pengadaan melalui e-purchasing, yang khususnya penekanan aspek teknis, strategis, dan berkelanjutan. Penerapan e-purchasing ya menawarkan berbagai manfaat signifikan termasuk kemudahan akses informasi, kemampuan analisis pasar yang lebih baik, dan peningkatan kualitas hasil pengadaan. Proses ini juga memperkuat asas kompetisi yang sehat dan adil dengan memperjelas kriteria seleksi dan penetapan penyedia jasa. Namun, keberhasilan implementasi e-purchasing sangat bergantung pada pemahaman mendalam tentang setiap tahapan dan kemampuan adaptasi terhadap dinamika pasar serta kebutuhan proyek. Sebagai rekomendasi, izinkan saya menyampaikan beberapa hal. Pertama tentunya adalah pengakuan kapasitas institusional. Lembaga pengadaan harus secara proaktif membangun kapasitas internal mereka, baik dari sisi sumber daya manusia maupun teknologi informasi, untuk memastikan implementasi e-purchasing yang efektif dan efisien. Kedua, pengembangan dan standarisasi dokumen. Ya, perlunya pengembangan dan standarisasi dokumen pengadaan, termasuk spesifikasi teknis dan kontrak untuk memudahkan pemahaman dan implementasi oleh semua pihak. Ketiga, penyempurnaan sistem e-purchasing. Terus menerus, tidak ada yang sempurna. Apa itu? Terus sempurnakan ya untuk meningkatkan user interface, keamanan data, integrasi dengan sistem lainnya agar lebih responsif terhadap kebutuhan pengguna. Keempat, pelatihan dan sosialisasi. Mengadakan pelatihan dan sosialisasi secara berkala kepada semua stakeholder pengadaan, termasuk PPK, penyedia jasa konsultansi, pengguna akhir, untuk memastikan pemahaman yang komprehensif tentang prosedur dan manfaat e-purchasing. Pengawasan dan evaluasi berkala. Melakukan pengawasan dan evaluasi secara bertahap terhadap proses pengadaan e-purchasing untuk mengidentifikasi masalah, tantangan, dan peluang perbaikan dalam praktek pengadaan. Keenam, pengembangan kebijakan pengadaan yang berkelanjutan, mendorong pengembangan kebijakan pengadaan yang berkelanjutan yang memikirkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam setiap keputusan pengadaan. Dengan menerapkan rekomendasi ini diharapkan dapat memperkuat sistem pengadaan e-purchasing dalam sektor konstruksi, serta mempromosikan inovasi dan keberlanjutan dalam pengadaan barang jasa. Rekan-rekan semuanya, apabila Anda membutuhkan jasa brandware versi full strategi ini dalam bentuk SOP pengadaan barang jasa melalui e-purchasing, silakan bisa menghubungi nomor saya 085330686593, dijual dengan harga 10 juta untuk instansi pemerintah ya. Kalau BLU saya jual 15 juta, kalau BUMD saya jual dengan 20 juta rupiah. Satuan paket. Ya, honorariumnya adalah satuan out paket output kegiatan. SOP-nya terdiri dari juknis, naratif, voucher, file-file siap kerja yang digunakan pada masing-masing prosedur. Izinkan saya menunjukkan apa yang sudah saya lakukan untuk pemerintah daerah Sleman yang tadi saya pamerkan, rekan-rekan semuanya. Ya, minyak Sleman ini kalau sudah jadi, ini akan mau saya jadikan contoh ini ceritanya nih ya. Minyak Sleman ini keren buat saya. Seperti inilah kurang lebih nanti produk yang tinggal nanti akan kita modifikasi ke tempat Anda, dan ini adalah sebuah jasa brandware yang saya jual kepada Anda. Terus ini adalah bocoran ya, karena ini buku yang sedang saya tulis sekarang nih rekan-rekan. Ini ya, ini adalah SOP, ya, kurang lebih hasilnya seperti ini ya, hasilnya seperti ini. Ini juknisnya, ada juknisnya sudah dibahas lengkap di sini apa yang disampaikan, dan ini ada tanggal sekda tentunya.
nantinya. Sehingga ini akan menjadi ketentuan bersama, ya siapapun dinas yang akan menggunakan ini, ya mengikuti ini ya. Seperti itu, termasuk pertimbangan-pertimbangannya dengan memudahkan ketika menghadapi pertanyaan audit ya. Kemudian juga ini flowchart-nya ada dua macam, yaitu untuk SOP e-purchasing pekerjaan konstruksi dan SOP e-purchasing yang barang jasa lainnya. Ya, jadi kurang lebih ini ya saya bisa menunjukkan secara luas karena ini adalah produk brandware yang kami jual. Rekan-rekan, sekali memberikan contoh pada seluruh fungsional pengelola pengadaan, ayo berkarya. Anda bisa melakukan apa yang saya lakukan. Rezeki halal, Bapak Ibu, rekan-rekan semua. Ya, membangun negeri. Ya, jangan takut berkarya. Kita tidak nyolong, tapi kita memberikan kontribusi untuk negara ini dengan lebih baik. Sukses rekan-rekan semuanya. Silahkan memanfaatkan tulisan ini untuk bisa Anda terapkan ya sebagai salah satu bagian dari strategi dalam menerapkan e-purchasing pekerjaan konstruksi. E-purchasing pekerjaan konstruksi bukan tender yang dipindahkan ke e-purchasing, tapi adalah mekanisme memilih, merencanakan kebutuhan produk konstruksi, kemudian kita memilih ya penyedia, ya kita memilih penyedia dengan cara kita sendiri. Kemudian yang paling penting adalah rekan-rekan semuanya eh, kita bernegosiasi, kemudian kita kendalikan dengan baik. Cara berpikir tender tidak bisa Anda gabung dengan cara berpikir e-purchasing. Tidak akan nyambung. Dan sering sekali saya melihat rekan-rekan semuanya karena sudah eh, terjun, kita sudah dilingkupi oleh mekanisme tender selama belasan tahun, puluhan tahun. Sehingga begitu kita menjalankan e-purchasing, maka kita dianggap sama. Karakteristik tender dan e-purchasing berbeda. Tender adalah mekanisme pemilihan penyedia, metode pemilihan yang dimana kita mengkompetisikan penyedia terhadap spesifikasi kebutuhan kita, mengkompetisikan penyedianya melalui sistem bidding, itu namanya tender. Sedangkan e-purchasing karakteristiknya bukan mengkompetisikan penyedia. Karakteristik e-purchasing adalah strategi memilih barang jasa yang kita butuhkan dan sekaligus memilih penyedia melalui konsep analisis pasar dan penguatan identifikasi kebutuhan untuk di dalam proses metode pemilihannya kita bisa mini kompetisikan by system atau kita negosiasikan. Dua-duanya sama-sama boleh. Berbeda sekali. Sekali lagi, tender adalah mekanisme metode pemilihan untuk mengkompetisikan pelaku usahanya terhadap spek yang kita butuhkan. Sedangkan e-purchasing adalah mekanisme memilih, memilih seperti kayak nunjuk pengadaan langsung atau penunjukan langsung seperti itu, seperti ya seperti tapi bukan seperti itu, ya memilih, memang mekanismenya memilih gitu ya. Nah kompetisinya di mana Pak? Kompetisinya sudah disediakan dengan katalog LKPP, dengan toko daring LKPP. Ya, kita menyadarinya LKPP sudah menyediakan katalog, berarti prinsip bersaing sudah dijalankan dalam mekanisme e-purchasing. LKPP sudah menyediakan toko daring, maka prinsip bersaing sudah dijalankan, ya, sudah dijalankan dan kita tinggal memilih berdasarkan apa? Berdasarkan segala macam pertimbangan dalam konsep saya di dalam e-purchasing ini ada 7 pertimbangan yang tadi kita sudah ulas. 7 pertimbangan ini kalau versi apa namanya versi e-purchasing ya seperti yang tertuang di dalam lampiran. Saya tambahkan beberapa hal di sini ya dalam lampiran ini 7 pertimbangan. Ini ya. Nah, ini saya tuangkan di sini 7 pertimbangan. Kalau ya kalau pekerjaan konstruksi seperti ini, pertimbangannya. Nah, ini ya seperti yang dijelaskan. Ya, jadi kapan nih tahap persiapan seperti yang tertuang di sini lah ini. Nah, ini di sini tahap persiapan. Jadi filosofi karakteristiknya itu beda. Jangan Anda campur-campur, Pak. Ya. Seperti kalau saya memilih itu seolah-olah kayak pengaturan, loh. Kayak kata-kata pengaturan. Ya semua mekanisme transaksi di e-purchasing maupun tender ya diatur sesuai strategi yang kita gunakan.
gitu. Karena karakteristiknya berbeda. Jangan Anda campur cara berpikir tender dan urgensi. Sekali lagi saya ulang, tender adalah mekanisme memilih penyedia dengan cara mengkompetisikan penyedianya itu sendiri di dalam sebuah sistem terhadap spek yang kita butuhkan. Sedangkan urgensi adalah mekanisme memilih memilih penyedia, bukan mengkompetisikan penyedia, memilih penyedia berdasarkan kebutuhan kita dan strategi pemilihan penyedia yang kita terapkan berdasarkan analisis pasar ketersediaan pelaku usaha. Sehingga untuk itulah saya membuat konsep 7 pertimbangan seperti ini. Kalau Ibu kontrak ya, seperti ini. Kemudian kalau yang barang jasa lainnya, ya, barang jasa lainnya seperti ini. Pasang barang jasa lainnya yang sudah pernah apa namanya? Sudah pernah kita ulas ya, 7 pertimbangan seperti ini. Nah, ini barang jasa lainnya seperti ini. Kalau misalnya pekerjaan konstruksi seperti ini. Sepanjang itu tertuang dalam sebuah dokumen yang disebutkan dokumen penetapan penyedia e-purchasing, kalau versi saya ya, versi di buku ini, maka itu sudah mekanismenya sudah dijalankan. Maka selebih-lebihnya adalah pengendalian konten. Ingat Bapak Ibu, pengadaan barang dan jasa bukan soal mekanisme memilih seperti kayak tender, bukan soal itu. Tender hanya salah satu strategi metode pemilihan yang diberikan oleh KWP sebagai alternatif. Bahkan itu menjadi prioritas terakhir sesuai Perpres pasal 38 ayat 7. Jangan dijadikan pilihan utama, ya. Seperti itu. Oke, rekan-rekan semuanya, sukses. Yang penting kita jalankan, jaga integritas, dan mari kita jalankan e-purchasing ini dengan baik. Bapak Ibu, ya, ingat tidak semua produk produk pekerjaan konstruksi bisa diimplementasikan. Bagi saya, yang bisa diimplementasikan adalah apa yang tadi sudah kita tunjukkan. Sukses semuanya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan.